Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan saya ini nanti berupa narasi ya, dalam bentuk tulisan tanpa ilustrasi yang memang belum sempat saya buat dalam slide, sehingga nanti jalan saja narasinya itu, dan karena itu cukup banyak, saya akan ambil beberapa pokok-pokoknya saja. Tapi intinya seperti disampaikan oleh Pak Urip tadi, bahwa saya ingin menggambarkan atau melihat kondisi masyarakat kita, yang masyarakat Muslim itu, kondisinya adalah di mana justru masyarakat Muslim yang mayoritas itu mendapatkan gambaran yang kurang menguntungkan dengan adanya Islamofobia, stigma yang sangat negatif, dan ditambah dengan nanti perkembangan regional itu sedemikian rupa yang membutuhkan kita untuk mendapatkan seorang pemimpin yang bisa mengadres mengenai ketimpangan masyarakat, baik ekonomi maupun strata sosial yang ada di masyarakat tadi, yang mayoritasnya masih terpinggirkan, ditambah dengan kondisi bagaimana kita menyesuaikan diri dengan perkembangan regional maupun global. Baik, saya akan langsung saja membacakan, tidak semua saya baca, tapi yang penting-penting saja. Kita lihat bahwa masyarakat kita itu sebagai mayoritas Islam sempat terpengaruh oleh apa yang disebut sebagai Islamofobia setelah terjadi pemboman di New York pada 11 September 2001. Dari situ kemudian muncullah apa yang dideklarasikan oleh George Bush sebagai war on terror kepada masyarakat Islam yang radikal, dan sejak itu muncullah atau Islamofobia merebak ke Amerika, Eropa, dan ke seluruh dunia. Beberapa komponen Islamofobia yang bisa saya lihat adalah disebutkan agama Islam itu adalah agama yang monolitis dan tidak tanggap terhadap perubahan. Agama Islam inferior, irasional, dan primitif. Kemudian pengikutnya adalah agresif, merupakan sumber kekacauan dan ancaman, dan pelaku-pelaku cenderung sebagai terorisme, dan unsur clash of civilization. Berikutnya adalah dianggap sebagai komunitas eksklusif, tertutup dengan aturan-aturan, dengan menganut aturan-aturan tersendiri. Dan kemudian yang berikutnya adalah ideologi dengan sistem sosial yang totaliter dan tidak cocok dengan paham demokrasi dan kebebasan. Ini kondisi masyarakat ini dikenakan kepada masyarakat Muslim di dunia, dan juga termasuk ikut-ikutan di Indonesia meskipun kita mayoritas Muslim. Stigma Islam identik dengan kemiskinan, keterbelakangan. Stigma ini kita rasakan sebenarnya sejak penjajahan. Stigma bahwa Islam itu adalah kelompok yang terbelakang, kurang pendidikan, miskin, itu sudah terbentuk sejak saya lahir. Itu sudah stigma ini sudah ada, dan ini sebenarnya sudah lama. Di pertengahan abad lalu stigma ini sudah terbentuk. Anehnya dalam masyarakat Indonesia, kita juga merasakan stigma ini terjadi. Kalau saya ikuti beberapa Google, di mana mu'alaf dari non-Muslim menjadi Islam, itu mereka akan menghadapi suatu tantangan yang luar biasa dari
keluarganya. Keluarganya umumnya mengatakan bahwa mereka anak-anaknya boleh pindah agama kecuali Islam. Dan dia tanamkan itu merupakan pengakuan dari orang-orang yang mualaf itu, bahwa keluarganya selalu mengatakan bahwa Islam itu adalah teroris, Islam itu adalah jahat, dan Islam itu adalah intoleran. Ini yang ditanamkan oleh keluarganya. Oleh karena begitu ada anaknya yang mualaf, maka mereka akan dipisahkan oleh keluarganya dan kemudian dihilangkan semua hak-haknya dari keluarga besarnya. Dan saya ingin menggambarkan mengenai kiprah Indonesia di dunia. Sebenarnya nanti tanggal 14 Februari itu merupakan hajatan 5 tahunan, di mana kita perlu untuk masyarakat itu perlu untuk memilih pemimpin yang mampu untuk mengadres, untuk mengetahui kondisi masyarakat kita dan sekaligus menyesuaikan diri dengan lingkungan regional dan internasional. Sudah merupakan contoh dari beberapa pemimpin kita di sebelumnya, itu sudah mampu untuk melakukan memimpin Indonesia itu, baik mengatasi masalah dalam negeri maupun kiprahnya di dunia internasional. Contoh-contoh yang sekarang ini masa konflik yang ada di sekitar kita ini, contoh konkretnya yang sekarang ini terjadi adalah mengenai Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan itu merupakan wilayah di mana Laut Cina Selatan sejak 2011 pemerintah Beijing itu mendeklarasikan lebih dari 85% dari wilayah Laut Cina Selatan itu merupakan miliknya. Dan dengan ditandai 9 dash line. Sebenarnya negara-negara di sekitar yang merupakan negara yang ikut menjadi partis yang tidak yang bertentangan dengan yang konflik dengan Cina itu adalah Brunei, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Namun Indonesia menjadi pihak yang ikut terseret ke dalam ketidaksetujuan dengan klaim Laut Cina Selatan oleh Cina itu ketika 9 dash line itu masuk dalam wilayah ZEE Laut Natuna Utara. Kemudian dengan perkembangan konflik di Laut Cina Selatan muncullah konsep Indo-Pasifik. Konsep Indo-Pasifik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, politik, dan militer negara-negara yang berada di wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, yang utamanya sebenarnya adalah untuk menghadapi atau untuk melihat meningkatnya kekuatan ekonomi dan kemudian militer dari Cina. Oleh karena itu konsep ini kemudian yang disponsori oleh Amerika, karena Amerika dan beberapa negara barat merasa terancam oleh peningkatan pengaruh ekonomi, politik, dan militer Cina, terutama di kawasan Asia Selatan, kawasan Asia Pasifik. Untuk menghadapi ini, AS membentuk aliansi kuat bersama Jepang, India, dan Australia. Selain itu juga dia membangun kerjasama keamanan dengan Australia dan Inggris yang disebut sebagai AUKUS. Nah, dari background yang kami sebutkan sebelumnya itu, saya mencoba untuk membuat beberapa kriteria untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Yang pertama, berbekal IT, iman dan takwa. Dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan menunaikan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Karena dia bukan saja patuh terhadap undang-undang negara, tetapi juga harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di yaumil akhir.
seorang pemimpin haruslah memiliki staf. Tadi sudah banyak disinggung, yaitu staf itu terdiri dari S, sidik, jujur, tabligh, transparan, amanah dapat dipercaya, dan fatonah, cerdas. Jadi secara umum dapat diterjemahkan dengan figur yang mempunyai integritas, kapasitas, sinergitas, dan intelektualitas. Berikutnya, figur yang karismatik, yaitu dapat menumbuhkan ketertarikan emosional yang kuat dari masyarakat yang dipimpinnya. Sifat karismatik ini berlawanan dengan jiwa otoriter yang membuat kepatuhan warganya karena rasa takut. Transformasional, yaitu perhatian terhadap bawahan, ada yang menumbuhkan kepercayaan atau trust, rasa hormat, dan berani mengambil risiko. Jadi kepemimpinan yang transformasional ini berlawanan dengan gaya transaksional, di mana semua dihitung berdasarkan untung rugi kepentingan sesaat. Berikutnya adalah seseorang tersebut, pimpinan itu sudah selesai dengan dirinya, yaitu seseorang yang tidak lagi tersandera oleh kepentingan keluarga, kroni dan oligarki, serta tidak lagi tergoda dengan 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Kriteria berikutnya, bebas KKN. Tuntutan utama demonstran mahasiswa pada tahun 98 menjatuhkan Orde Baru adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya, visioner, memiliki ide gagasan yang orisinal, bukan pesanan, serta rekam jejak kinerja yang baik tanpa pencitraan dan rekayasa. Berikutnya, konsisten dengan kebijakan luar negeri bebas aktif dan prinsip non-blok, yaitu pelaksanaan diplomasi dalam menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasional, namun tetap menjamin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai negara tanpa berpihak pada salah satu kekuatan. Jika dirumuskan dalam satu kalimat, maka sosok pemimpin yang diperlukan Indonesia dalam menyongsong tahun emas kemerdekaan RI tahun 2045 yang penuh tantangan internal maupun global adalah seorang figur yang punya kemampuan dan dapat dipercaya, trustworthy dan reliable person, yang mampu mengatasi permasalahan di dalam negeri dan sekaligus berperan aktif di dunia internasional demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan lingkungan regional maupun internasional guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 45. Pointers berikutnya ini saya pikir ini perlu untuk diperhatikan oleh pemimpin mendatang, yaitu affirmative policy. Saya langsung baca saja bahwa seorang pemimpin dituntut untuk cerdas dan bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Ia akan mengarahkan serta mengontrol jalannya pemerintahan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menumbuhkan perekonomian rakyat kecil, pemerintah wajib memberikan keberpihakannya kepada kelompok ekonomi lemah melalui affirmative policy, guna memberikan bantuan kemudahan akses permodalan, menyediakan fasilitas training dan konseling, maupun pendampingan dalam memperluas akses pasar baik dalam maupun luar negeri. Kebijakan seperti ini, 2 menit lagi, affirmative policy, satu slide lagi. Kebijakan affirmative policy pernah ditulis dalam sebuah buku The Malay Dilemma oleh Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1970. Dan teori dalam buku ini, keberpihakan kepada pribumi, diterapkan oleh Dr. Mahathir Mohamad untuk meningkatkan kesejajaran rakyat pribumi kepada kelompok lainnya, yaitu etnis Cina dan India. Nah, dengan demikian mengurangi potensi konflik horizontal di masyarakat. Saya kemudian kebijakan di Timur Tengah ini mungkin bisa saya skip. Yang terakhir adalah Islam peduli politik. Nah, ini penting. Kita merasakan beberapa rezim, termasuk yang sekarang ini, kita selalu dikatakan bahwa
sebaiknya pengajian atau kelompok-kelompok masyarakat itu tidak perlu bicara mengenai politik. Jadi kalau di masjid, kalau di pengajian cukup beribadah saja. Ini sebenarnya sangat tidak sesuai dengan ajaran kita. Oleh karena pemimpin yang akan datang perlu untuk memahami bahwa kita umat Islam itu dalam syariat Islam diperintahkan oleh tersebut dalam surat Al-Imran ayat 26 dan 129 serta surat Al-Baqarah ayat 282 di mana setiap muslim itu perlu berpartisipasi dan ikut untuk mengontrol mengenai jalannya pemerintahan dan terlibat dalam politik pemerintahan. Dengan demikian, seorang pemimpin diharapkan memahami dan menerapkan kandungan syariat agama Islam yang memberikan kesempatan luas kepada rakyatnya untuk peduli dan ikut mengontrol jalannya pemerintahan sehingga kekuasaan tidak menjadi sewenang-wenang, tidak melenceng dari undang-undang, tidak otoriter, maupun tidak mempraktekkan kembali KKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Muhammad Asruhin MA. Jadi saya tidak bermaksud untuk menurunkan nilai detail rincian di 5 narasumber, tapi kalau saya coba tarik dari sejak batasnya kemerdekaan, fokus Pancasila, kemudian ada firman Allah di beberapa surat sudah disebut tadi bahwa ada pemimpin di antaramu, gitu ya. Lalu narasumber terakhir menyatakan bahwa jangan takut, kita harus peduli politik karena selain faktor-faktor kriteria dari Barat, dari Islam sendiri, ada faktor yang menguntungkan posisi Indonesia baik secara geopolitik tadi, ada faktor konstanta alam, kita punya karakter khas, juga kemayoritasan, dominasi dari jumlah mayoritas sumber daya alam, sumber daya manusia, dan Islam itu sendiri. Nah, tadi Pak Didin juga menyatakan bahwa demokrasi bisa dibentuk atas konstruksi sosial berdasarkan agama dan adat istiadat. Mestinya kita memiliki satu sistem yang khas Indonesia. Nah, apakah ada itu? Jadi kami persilahkan sebelum tanya jawab, Mas Iman mungkin bisa melihat, kami persilahkan untuk yang di Zoom, 2 penanya untuk raise hand. Udah azan, Pak. Oh ya, jadi sambil sholat, yang di ruangan juga ada apa snack? Mungkin kita selesaikan dulu ya, karena tinggal. Oh, selesaikan dulu. Ya. Yang mau sholat silakan. Ada apa? Ada coffee break juga di luar ya. Ya. Di luar sambil ada masuk ruangan ya. Betul.